Aku baru nyadar udah spend $5.400 buat belanja grocery di Costco dalam 2 tahun ini. Worth it nggak sih? Kedengarannya gila ya, tapi sejak pindah ke sini apalagi, dengan keluarga kecil aku, belanja ke Costco itu malah pilihan lebih hemat loh. Serius deh, padahal segini pun kita masih ngirit banget jarang jajan, masak di rumah. Maklum kalau kata orang sih masih miskin, masih datang dari Indo. Dan sekarang aku bakalan ajak kamu ikutan jalan-jalan di Costco Store. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis ya, karena spot kalian sangat berarti buat aku. Tapi sebelum masuk, inget ya, harus jadi member, bayarnya sekitar $65 per tahun. Dan barang-barangnya dijual dalam ukuran jumbo kebanyakan. Cocok banget buat stok keluarga atau buat yang suka meal preparation. Sekarang kita masuk ke bagian favorit aku, adalah daging. Daging babi, sapi, daging kambing, kualitas premium, Australia lokal, semuanya dijual dalam porsi gede dan harganya jauh lebih murah dibanding supermarket biasa ya. Hanya lebih fresh sih. Contohnya nih, chicken breast 2,5 kilo bisa dapat di bawah $20, dan minced beef lean 5 star juga bisa lebih murah. Wagyu steak, sirloin, sampai brisket pun tersedia. Kita biasa beli dalam jumlah banyak ya, potong-potong sendiri, terus simpan di vacuum sealer dan frozen buat seminggu sampai 2 minggu ke depan. Harga per kilonya bisa lebih murah dari buat lokal, tapi rasa dan kualitasnya menurut premium restoran level. Suami dan anak-anak sehat makan di rumah. Dan gak cuma itu, gak cuma daging aja, ada fresh food juga section di Costco juga gak kalah menggoda. Ada fresh udang, lobster tail, scallop, crabs, oyster, udang kupas sampai ikan salmon per ekor or fillet, semuanya juga lengkap. Banyak piring betah belanjanya di sini rapi dan bersih. Tinggal juga ada yang udah dibumbuin, tinggal masuk oven or air fryer, super praktis. Favorit aku sih yang daging yoshinoya, beef slice ya. Kita juga selalu ambil frozen food, snacks buat bekal sekolah dan kebutuhan harian kayak tisu, sabun, pasta gigi dalam ukuran jumbo. Lebih banyak di awal, kita sih mikirnya hemat tenaga ya, waktu dan bensin buat bolak-balik juga ke toko kecil. Dan frozen food kids friendly kayak chicken nugget, croissant, salon, dan lain-lain. Secara kita berdua bekerja ya, jadi nggak bisa terlalu fleksibel untuk belanja ke supermarket, tapi once a month lah ya. Nah, setelah habis belanja semuanya, jalan-jalan, kita bayar ke kasir. Kadang-kadang bisa, awal-awal sih masih bisa ya direm $150 terus sekali transaksi, tapi makin kesini makin besar jumlahnya nominalnya. Sekarang minimal $250 lah sampai $500 per transaksi ya, tapi itu kita usahain buat stok 3-4 minggu ke depannya. Dan ini udah mode irit banget, ini masih harus ditambah lagi sering belanja di store yang lebih kecil. Woolworths nggak lebih kecil sih, itu ya store lebih jangkau lah, soalnya ada di mana-mana Woolies dan Coles and Aldi untuk sayuran dan buah-buahan yang fresh food gitu. Nah, terus sudah dari kasir kita biasanya langsung cabut ke food court. Ada pizza ukuran gede banget, kita selalu beli juga karena anak-anak suka banget, dan consider murah lah ya segitu. Kita biasanya beli hotdog dan brand refill cuman $1.99 ya, dan pizzanya seukuran loyang raksasa cuma $16 aja, udah kenyang banget dan anak-anak suka ya, dan bapaknya juga suka sih. Jadi worth it nggak kesini? Well, buat aku sama my family yang sering makan di rumah hampir tiap hari dan masak, dan kita juga pengen punya kualitas untuk bahan makanan terutama daging, ya ini jelas worth it sih buat aku. Kualitas daging Australian lokal premium, snack banyak, dan kita bisa hemat waktu, bensin, dan uang. Tapi kudu punya kontrol ya, jangan belanja pas lapar. Rekor kita 500 dan sekarang udah mulai jadi habit nih untuk transaksi segini. Dan pastinya juga kamu harus mikirin juga space buat simpen barangnya ya, termasuk frozen chiller karena semua ukurannya jumbo. Sudah belanja, lalu jangan lupa isi bensinnya, karena bensin di sini murah dibanding pom bensin yang lain ya. Karena harganya bisa selisih lumayan lah per liternya dibanding pom biasa. Kalau isi full tank, kita biasanya mobil aku tuh perlu seminggu sekali isi bensin $70 ya, karena aku sering traveling kemana-mana untuk kerja. Dan orang di sini ada mitos gini loh, kalau mau isi bensin hari Senin sama hari Selasa yang paling murah. Itu mitos atau fakta? Tapi yang jelas ya, hari Senin dan Selasa itu pasti panjang antrinya, soalnya semua pengen isi bensin full tank gitu.
karena mereka pikirnya murah ya hari ini. So kalian tim belanja mingguan atau bulanan nih? Share dong di komen berapa budget grocery kalian sebulan, dan jangan lupa like, subscribe kalau kalian relate, and share untuk siapa tahu teman kamu atau saudara kamu yang mau ke Australia. See you guys, bye.